Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sembarang Wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Batuk loh. Apa tadi? Mau ngomong apa ya? Halo semua. Ya, bingung kan? Udah 1 minggu gak ngisi podcast jadinya bingung openingnya. Masih ketemu dengan aku Ana di sini akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive dan Google Form yang ada di bio-nya podcast kisah horor. Nah, itu dah. Bingung. 1 minggu lebih sekitar kurang lebih 8 hari nggak update cerita terbaru. Jadinya itu tuh motor berisik banget sih. Jadinya tuh bingung gitu loh ya, mau openingnya itu lupa gitu ya. Konsepnya tuh kayak gimana. Dan selama 8 hari ini aku udah banyak banget diprotes sama teman-teman semua kalau nggak update episode terbaru karena udah kangen sama suaraku, katanya kayak gitu. Karena kapan nih update episode terbaru? Aku kangen ini, udah maraton sampai episode 80. Sekarang aku butuh episode terbaru dan sekarang itu baru terrealisasi guys gitu ya. Karena akhir-akhir ini tuh aku lagi banyak kesibukan. Di satu sisi banyak kesibukan juga dilanda pilu ya. Lagi dilanda kesedihan. Jomblo lagi guys, gak jadi nikah. Fix gua jomblo. Fix gua gak jadi nikah. Jadinya tuh gabut banget, galau. Ibaratnya menenangkan hati dan pikiran dulu kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya sekarang itu masih belum 100% guanya itu udah tenang gitu pikirannya. Belum 100%. Masih sekitar 80% itu masih galau. 20%-nya itu sudah sedikit tenang. 80%-nya galau gitu. Tapi ya udah banyak banget yang komen, udah banyak banget yang protes minta episode terbaru. Jadi ya aku harus memenuhi permintaan dari kalian. Dan ya baru hari ini permintaan kalian itu bisa terrealisasi ya. Jadi mohon maaf banget buat teman-teman yang sudah menunggu lama untuk episode terbaru. Di episode 81 nih. Berat banget ya suara aku ya. Oke. Kali ini aku akan membacakan cerita-cerita horor seperti biasanya dari dari email ataupun DM Instagram ya, dan di Google Form. Dan langsung aja kita bacakan cerita pertama ya. Cerita pertama datang dari email yang dulu pernah kirim cerita. Aku lupa judul ceritanya apa. Dan ini adalah cerita keduanya. Dan di cerita keduanya ini judulnya adalah Bau Bakaran Singkong. Enak tahu singkong bakar itu. Aduh, rasanya anjing banget tuh kan. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam podcast kisah horor. Selamat malam Kak Ana. Dan alhamdulillah saya sudah lihat Kak Ana di YouTube. Soalnya kemarin masih penasaran dengan Kak Ana.
Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Walaupun sekarang aku udah gak pernah upload video di YouTube ya. Oke, kali ini aku mau bercerita yang ketiga kali, Kak. Oh iya, 3 kali ya. Lupa deh. Kejadiannya baru minggu kemarin. Ceritanya begini. Pada waktu malam Jumat, entah malam Jumat apa, aku lupa, Kak. Aku sedang mengunjungi teman saya yang rumahnya berseberangan dengan kampung aku. Pada waktu itu aku berangkat dari rumah habis sholat Isya. Karena teman saya ngajakin ngeteh sambil mabar, main game bareng. Setelah saya sampai di rumahnya, saya disambut dengan teman saya dan juga anaknya. Dan kita duduk di ruang tamu sambil main HP. Kita sempat main 1 game sampai selesai. Karena signal jelek, kita berhentiin mainnya. Saya merasa sebal. Dan akhirnya kita ngobrol lama dengan teman aku. Serasa sinyal udah bagus, aku putuskan lihat YouTube Kak Ana yang sedang bercerita. Ya, kok bercerita sih? Lihat aku yang explore dong. Baru setengah menonton YouTube Kak Ana, tiba-tiba sinyalnya ngelak. Ya itulah, buffering. Muter-muter aja terus. Dan aku putuskan keluar YouTube aja. Dan melihat jam, waktu itu menunjukkan pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Anak dan istrinya sudah tertidur lelap. Tinggal deh kita berdua di ruang tamu. Sambil ngobrol dan buka podcast kisah horor Kak Ana, kita dengerin berdua. Dan gak tahu kenapa, malam semakin sunyi, udara semakin dingin. Karena habis hujan dan kebetulan pintu rumah masih terbuka. Gak tahu kenapa, saya dikagetkan dengan bau bakaran singkong yang sekilas ada dan sekilas hilang. Dan aku tanya ke teman saya, apakah kamu juga mencium bau itu? Jawab teman, lalu teman menjawab, iya, aku juga mencium, tapi agak samar. Semakin saya ngomongin bau singkong itu, lama-lama semakin mendekat pula baunya. Kebetulan kursi sebelah saya kosong dan bau juga tercium tajam di kursi sebelah duduk saya. Dan pada saat itu pula bulu kuduk aku merinding dan saya tengok gak ada apa-apa. Aku sontak ngomong sendiri ke kursi itu dan bilang, mau gabung loh, sini aja. Dan setelah aku ngomong itu, baunya menghilang. Tiba-tiba kita berdua dikagetkan dengan mati lampu. Pas saat mati lampu, saya dan teman saya melihat di balik kaca depan rumah ada sosok besar hitam, bulunya lebat, matanya merah. Dia melihat dengan mata tajam ke kita berdua. Seolah-olah dia ingin ikut gabung ngobrol. Dan waktu itu pula seketika HP teman saya yang dia pegang terlempar ke depan kaca. Dan pada waktu itu juga sosok itu menghilang. Teman saya keluar untuk mengecek dan menyalakan lampu. Dan sosok itu masih di depan dia. Mengagetkan teman aku dan teman aku lari deh, masuk lagi ke rumah. Dia minta ditemani, oke, dan aku temani. Endingnya kok bingung ya. Alhamdulillah sosok itu sudah tidak ada dan lampu berhasil dinyalakan. Kita masuk lanjut lagi main gamenya sambil ngeteh. Kita acuh aja, kalau sosok itu mau gabung ya gabung aja. Yang penting jangan rese. Oke Kak, sampai di sini dulu ceritanya. Lain kali aku ada cerita horor lainnya. Pasti akan kuceritakan lagi. Terima kasih dah bacain ceritanya. Maaf jika kurang horor atau kurang serem. Sukses selalu Kak.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dema untuk ceritanya. Endingnya agak belibet ya. Jadi aku jelasin lagi ya ini ceritanya ya. Jadi ceritanya dia itu si Dema sama temennya ini lagi mabar gitu. Pas lagi mabar, enak-enak mabar ternyata sinyalnya jelek. Terus dia memutuskan untuk ngelihat YouTube aku. Dan pas ngelihat YouTube itu buffering gitu kan, nge-lag gitu kan. Ya sinyalnya jelek banget. Akhirnya dia memutuskan untuk ngedengerin podcast aku nih. Gila. Dengerin podcast horror sama temennya. Terus nggak lama kemudian dia tuh ngecium bau singkong gitu loh. Bau singkong dibakar. Terus nggak lama kemudian mereka melihat sosok orang yang besar, bertubuh besar, berbulu lebat, hitam, dan matanya merah. Jadi kalau aku gambarin itu sosoknya tuh genderuwo ya. Karena setahu aku itu kalau bau singkong atau bau kentang ya, bau singkong atau kentang gitu, kentang rebus ya, itu tuh menandakan ini datangnya sosok genderuwo. Coba ya kita cek ya. Sambil kita searching bau singkong bakar menandakan, artinya ada ini. Ini dia ya. Kita coba cek dulu. Wah, lama. Ini banyak banget. Tapi kalau setahu aku sih kalau bau singkong itu tuh menandakan itu adanya genderuwo gitu ya. Nih, sambil kita jelasin ya, bau perbauan Indonesia ya, bau mistis gitu ya. Jadi aku tuh ngelihat dari link IDN Times ya, idntimes.com. Jadi kalau ada ini motor ganggu banget. Jadi kalau pertama, kalau kalian ngecium bau minyak mistik dan wangi-wangian, bau minyak mistik itu seperti bau yang nyengat banget gitu loh. Kayak kalau kalian tahu bau minyak Arab kayak gitu nah itu tuh kan nyengat banget tuh baunya. Nah, jika bau ini tercium sangat kuat tanpa sebab, maka itu pertanda ada hantu pocong yang berada di dekat kamu. Jadi, kalau kalian pada saat kalian tuh lagi kemana gitu dan tiba-tiba ngecium bau wangi-wangian yang sangat menyengat, itu berarti menandakan, atau mungkin bau minyak melati kayak gitu ya. Itu menandakan kalau ada pocong gitu. Atau enggak juga ya, biasanya orang-orang pakai minyak Arab itu nyengat banget juga sih. Apa mungkin itu pocong? Masih iya orang pakai minyak Arab pertanda dia itu jadi pocong. Terus yang kedua ada bau bunga melati. Jadi bau melati adalah pertanda munculnya hantu perempuan. Jika kamu mencium aroma ini padahal tidak ada bunga melati di dekat kamu, artinya ada kuntilanak atau hantu-hantu perempuan yang sedang mendekatimu. Jadi bau bunga melati itu bukan berarti minyak Arab yang bunga melati ya. Itu beda banget sama bunga melatinya. Lebih wangian bunga melati dibandingkan bau minyaknya. Jadi kalau biasanya itu ada bau-bauan kayak gitu, kalian mencium bunga melati padahal di situ nggak ada tanaman bunga melati, itu pertanda kalau ada hantu wanita atau kuntilanak yang sedang mendekati. Lalu yang ketiga itu ada bau bangkai. Ya, ini kita sambil pengetahuan dikit-dikit ya. Bau bangkai. Jadi yang lebih mengerikan lagi, aroma kuntilanak tidak hanya semerbak bunga melati saja, tapi juga disertai bau bangkai yang sangat menyengat. Perhatikan dan sekitar kamu dan mulailah waspada. Jadi kalau kalian ngecium bau bangkai, entah itu bangkai tikus, bangkai apapun itu, tapi di dekat kalian itu tidak ada bangkai tikus, itu
harus hati-hati dan pertanda kalau mungkin di situ ada kuntilanak yang mungkin sangat menyeramkan berada di dekat kalian. Lalu ada lagi bau sawo menyengat. Jika kamu tak punya pohon sawo tapi tiba-tiba ada aroma sawo menyengat, itu adalah pertanda ada jin sejenis memedi sawah atau hantu sawah yang sedang singgah di dekat kamu. Nah, ini aku nggak tahu ya perwujudan hantu sawah itu kayak gimana. Aku nggak tahu, tapi bisa ditandai dengan bau sawo ya, walaupun di dekat kalian itu tidak ada pohon sawo. Lalu yang berikutnya ada bau kemenyan. Bau kemenyan adalah yang patut paling diwaspadai. Pasalnya bau ini merupakan serangan sihir dari jin. Biasanya bau ini akan muncul ketika seseorang melakukan santet atau guna-guna kepada orang lain. Nah, itu dia. Jadi kalau di dekat kalian ada bau kemenyan, padahal di situ nggak ada kemenyan, itu hati-hati karena bisa jadi ada orang jahat yang sedang mengirim santet atau guna-guna kepada kalian. Berikutnya ada bau darah. Nah, hantu wewe gombel sering menunjukkan keberadaannya dengan menebarkan semerbak bau darah yang tak jelas sumbernya. Hantu ini terkenal sebagai hantu yang suka menculik anak kecil yang suka bermain di waktu matahari terbenam. Jadi bau anyir darah itu bisa menandakan kalau ada bebek gombel yang berada di sekitar kalian. Berikutnya bau singkong bakar. Nah, ini jangan senang dulu kalau ada bau singkong bakar. Jadi bau singkong bakar ini bertanda kalau ada makhluk halus sejenis genderuwo di sekitar kamu. Hantu ini menyerupai kera raksasa dan masuk dalam golongan bangsa jin yang terkenal di Indonesia. Itu tadi seperti Mas Dema. Ceritanya Mas Dema kalau dia ngecium bau singkong bakar, yang pertanda itu ada sosok genderuwo. Jadi harap hati-hati ya. Lalu berikutnya ada bau anyir dan harum. Kalau bau harum yang kamu cium bersamaan dengan anyir darah segar, itu pertanda ada sundel bolong yang singgah di dekat kamu. Nah, itu. Jadi kalau kalian itu ngecium bau anyir dicampur dengan bau harum, itu berarti pertanda ada sundel bolong. Berikutnya bau pandan menyengat. Bau pandannya menyengat juga menjadi pertanda adanya hantu keblek yang hadir di sekitar kamu. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, hantu ini biasanya banyak dipanggil untuk ritual pesugihan. Nah, ini gue mau cerita nih ya. Ini gue pernah banget ngecium bau pandan. Jadi waktu itu dulu itu di episode pertama, di channel video YouTube aku itu, di video pertama kali yang video asal-asalan itu aku ingat banget aku tuh explore di salah satu rumah terbengkalai yang ada di dekat rumah, karena waktu itu emang iseng-iseng ya, nyoba-nyoba, dan itu videonya ada. Jadi rumahnya ini kecil guys, rumahnya kecil, cuma ada beberapa kamar, 2 atau 3 kamar, ada kamar mandi sama sama dapur. Terus di belakang itu adalah kayak halaman gitu, di belakang kayak tempat ngejemur, tapi posisinya itu di belakangnya itu ada pohon-pohon gitu. Nah, di area tengah, ruang tengah, sampai di belakang itu aku ngecium bau pandan guys. Bau pandan nyengat banget. Nah, bau pandan ini kan ada 2 pertanda. Yang pertanda itu yang itu seperti tadi yang aku bacakan adalah adanya hantu keblek. Yang kedua itu bisa jadi adanya musang. Katanya sih musang itu pertandanya itu ada bau pandan gitu ya. Tapi setahu aku tuh kan musang itu baunya nggak enak nih, ya kan? Baunya nggak enak. Nah, posisinya itu pas aku ngecek ke belakang itu nggak ada tanaman pandan sama sekali. Kan aku center tuh, nggak ada tanaman pandan sama sekali. Dan pas perdana aku explore itu kayak ada gangguan orang gedor tembok. Itu kedengeran banget di video aku tuh. Kalian bisa cek aja di videoku yang paling pertama banget, paling awal banget. Itu ada suara kayak gedor tembok, duk gitu, keras banget. Dan itu di satu sisi lain itu juga ada bau pandan. Nah, kalau dulu sih menurutku itu
dulu itu bukan keblek ya, tapi genderuwo. Cuma aku nggak tahu ya perwujudan hantu keblek itu kayak gimana, aku nggak tahu. Tapi kalau menurut kepercayaan orang Jawa itu untuk ritual pesugihan. Nah, aku takutnya tuh rumah itu bekas rumah pesugihan, tapi kecil guys. Dan yang punya itu orang Nasrani ya. Gak mungkin lah rumah kecil kayak gitu menjadikan pesugihan. Aku juga nggak ngerti sih ya. Tapi ya Allahu alam. Itu pengalamanku guys. Sumpah nyengat banget itu bau pandannya. Nggak bisa aku maksudnya itu nggak bisa lupa aku sampai sekarang itu. Terus yang terakhir tuh ada bau kabel gosong. Nah ini, jadi bau kabel gosong bisa menandakan itu adanya datangnya Banaspati. Hantu ini memiliki wujud seperti api dan suka melayang-layang di udara itu. Jadi kalau menurut kalian di dekat kalian itu ada sekitar tercium bau gosong, tapi kalian tidak menemukan adanya kabel gosong, bau kabel gosong ya, tapi kalian tidak menemukan adanya bau kabel yang gosong atau kabel terbakar, itu hati-hati, itu bisa menjadi pertanda kalau di dekat kalian ada Banaspati lewat. Nah itu dia. Jadi pengalaman 10 macam-macam perbau-bauan ini mungkin kalian bisa menjadi terapan kalian supaya kalian bisa tahu kalau bau ini pertanda apa, bau ini pertanda apa, bau ini pertanda apa gitu ya. Jika kalau kalian mencium bau aroma makanan, ya udah itu pertanda dompet kalian segera diisi dan supaya kalian bisa beli makanan ya. Tongpes ini. Oke, lanjut next ke cerita berikutnya ya. Wih, cerita berikutnya ini udah gak kerasa baru satu cerita aja udah 20 menitan. Kebanyakan ngebacot dibandingkan cerita horor dari teman-teman. Oke, next ke cerita berikutnya. Ini ya. Judulnya adalah Pabrik di Daerah Padalarang. Halo Kak Ana, salam kenal semuanya. Nama aku Ika, aku dari Cimahi. Ini baru pertama kali aku kirim cerita ke podcast kisah horor. Biasanya sih aku cuman baca doang atau ngedengerin dari podcast-podcast lainnya. Dan ini adalah pengalaman aku ketika kerja di pabrik di daerah Padalarang, Bandung Barat. Jadi kerjaan aku ini di shift. Ada 3 shift. Nah, aku baru 2 minggu kerja di sana. Aku kebagian shift 2. Yang artinya, aku masuk jam 2 siang, keluar jam 10 malam. Dari pertama masuk, aku gak merasakan hal yang aneh. Biasa aja. Cuman, aku dengar dari beberapa teman senior, kalau di pabrik ini banyak setan. Karena dulunya bekas kuburan, terus diratakan dan dijadikan pabrik. Anyway, pas istirahat, maghrib, kita semua makan bersama. Aku bersama 3 temanku makan. Nah, kita mulai ngegosip sana sini sampai ketawa-ketawa gak karuan. Sempet ditegur juga sih sama senior, katanya ntar ada kejadian aneh-aneh loh. Tapi kita semua gak ada yang percaya. Akhirnya saat istirahat pun berakhir, aku pun kembali bekerja. Saking asiknya bekerja sambil dengerin musik, aku gak menghiraukan sekitar. Malah aku masih sempet ketawa-ketawa sama teman sebelah aku. Dah gitu, pas jam nunjukin jam 8 teng, aku nyium harum melati wangi banget. Kayak ada yang baru nyemprotin gitu. Aku sih gak ambil pusing. Kirain temen aku yang di sebelah, karena dia suka pakai minyak wangi aneh. Tiba-tiba, seret, ada yang lewat di belakang badan aku. Aku lihat bawahnya aja sekilas. Kaki melayang pakai gaun putih. Aku bilang aja, Uci, jangan bercanda dong.
Takut tahu, kataku sambil teriak. Si Uci yang ada di depan jauh banget sama aku teriak juga. Naon? Apa? Aku pun kaget dan langsung lari ke arah Uci. Lah, yang tadi lewat siapa dong? Aku pun baru sadar kalau semua anak baru pakai baju hitam putih. Atasnya putih, bawahnya hitam dan celana juga. Terus yang senior pakai coklat. Langsung deh, seisi pabrik panik juga. Katanya sih banyak kejadian aneh di sana dan masih banyak lagi. Ntar deh kak, aku share lagi. Sorry ya kak kalau berantakan karena aku bukan penulis. Terus buru-buru juga. Ntar deh aku share lagi yang rapi. Oke, thank you Ika buat ceritanya. Tuh kan, cerita pertama bau harum-haruman singkong. Cerita kedua harum-haruman melati. Ini kayaknya sesi episode 81 itu cerita tentang harum-haruman ya, bau-bauan. Bau mulut gitu. Gak bisa kebayang. Ya itu tadi lah. Jadi mungkin yang dilihat itu adalah sosok kuntilanak ya, karena mencium bau-bauan. Jadinya itu ya seperti yang aku jelaskan tadi, kalau mencium bau melati itu pertanda kalau ada hantu wanita ataupun kuntilanak yang mendekat ke arah kalian. Itu harus patut diwaspadai ya, karena itu kalau ketemu Miski itu gak nyenakin banget, sumpah deh. Oke, kita lanjut cerita berikutnya ya. Langsung aja. Cerita berikutnya. Ntar dulu. Oke, cerita berikutnya. Kita langsung aja karena dia gak mau nyebutin namanya. Halo Kak Ana, aku mau cerita nih. Tolong jangan sebutkan nama saya ya. Pada hari itu saya dan kakak saya menonton TV. Pada waktu malam, yaitu tepatnya pada pukul 11 malam. Ibu dan ayah saya sudah tidur. Hanya saya dan kakak saya yang tinggal di ruang tamu itu. Pada waktu itu kakak saya mau membuang air besar di tandas. Kakak saya menyuruh saya menemaninya ke tandas. Semasa saya tengah menemani kakak saya terdengar bunyi ketukan di bilik. Saya berasa agak pelik ketika itu karena ahli keluarga saya sudah tidur, yang tinggal hanyalah saya dan kakak saya. Saya pun meninjau ke arah bilik itu, tetapi tiada bunyi ketukan pun. Saya pun tetap menunggu kakak saya hingga habis membuang air besar. Pada kali yang kedua, saya terdengar lagi bunyi ketukan di bilik itu. Saya meninjau lagi ke bilik itu, tiada apa-apa lagi. Bunyi ketukan. Saya membaca doa yang saya hafal saja. Alhamdulillah bunyi ketukan itu sudah berakhir. Saya ingatkan itu, saya membaca doa yang saya hafal sahaja. Ya, saya ingatkan itu. Sahaja dugaan yang Allah beri pada saya, rupanya ada lagi, apa sih ini? Yang Allah beri pada saya. Rupanya ada lagi dugaan yang Allah beri pada saya. Sewaktu kakak saya sudah keluar dari tandas, saya menceritakan segalanya pada kakak saya. Apabila kami hendak tidur, saya ternampak pintu pagar tidak berkunci. Saya menyuruh kakak saya menutup pintu pagar tersebut, tetapi kakak saya takut dan terpaksalah kami bersama-sama menutup pintu tersebut. Apabila kami sudah berada di katil kami, ini bahasa apa?
Saya meninjau lagi keluar supaya pintu tidak terbuka. Tetapi pintu yang kami kunci sebentar tadi sudah terbuka balik. My God. Oh ini nih maksudnya. Saya melihat keluar lagi supaya pintu tidak terbuka. Tetapi pintu yang sudah kami kunci sudah terbuka kembali. Kami berasa sungguh takut. Yang kami kunci, saya membangunkan ayah saya supaya menutup pintu tersebut. Ayah saya berkata, "Sebentar lagi, ayah tutup Yer." Saya pun berterima kasih kepada ayah saya karena sudi menolong saya. Saya pun kembali kepada katil empuk saya. Oh, kasur maksudnya ya. Tempat tidur katil itu. Katil empuk saya untuk merebahkan badan. Saya pun tertidur dengan agak terlena sekali. Pada keesokan harinya, ayah saya memanggil saya untuk menanyakan kepada saya sesuatu. "Cah, kenapa kamu suruh ayah menutup pintu pagar?" Saya pun bercakap bahwa pintu pagar terbuka, tetapi ayah saya menggeleng karena waktu semalam ketika ayah saya hendak menutup pagar, ternyata pagar itu tertutup dengan rapat. Saya pun berkata, kalau ayah tak percaya, coba bagi tahu Ina, kakak saya. Dia yang jadi saksi pintu itu terbuka. Ayah saya pun memanggil kakak saya untuk menanyakan, adakah betul ataupun tidak. Kakak saya menjawab dengan jujur bahwa pintu pagar tidak terkunci. Saya pun menceritakan apa yang terjadi semalam kepada ayah. Lalu ayah saya berkata, "Benda tuh, nah ada orang teman." Saya pun takut. Nah ada orang teman. Apa sih? Saya pun takut bulu roma saya terus meremang. Keesokan harinya saya jujur ini aku nggak tahu udah selesai nih ceritanya ya. Ini kayaknya dia pakai bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu itu berarti orang mana ya? Orang Minang ya? Atau mungkin bisa orang Malaysia, Upin Ipin ya? Tak bisa baca ini, tak paham artinya. Artinya apa ini ya? Ini ya? Nak baca tak bisa. Nih, nak mengerti pun tak bisa. Jadi kalau misalnya ini aku telah sedikit demi sedikit ya. Jadi ini ceritanya waktu itu dia sama kakaknya itu lagi nonton TV. Bapak sama ibunya tuh udah tidur ya kan. Terus di saat itu juga kakaknya ini lagi kebelet pup, minta diantar sama adiknya. Nah, udah diantar, ternyata pas dia nunggu di mungkin toiletnya itu ada di luar gitu kan, ada di luar rumah, biasanya di area belakang di luar gitu. Pas dia nunggu itu ada yang ngetok-ngetok bilik gitu, temboknya. Tapi pas dia cek itu nggak ada. Nah, dia baca-baca ayat-ayat, ya surat-surat pendek, mungkin ayat kursi, surat Anas atau apapun ya. Terus pas udah dibaca hilang tuh. Nah beberapa saat kemudian kedengeran lagi tuh suara ketokan pintu. Udah gitu langsung mereka balik ke rumah. Pas dia balik dia ngeceritain ke kakaknya. Terus waktu dia mau tidur, dia tuh ngelihat kalau pintu pagarnya tuh nggak terkunci. Terus dia tuh nyuruh kakaknya buat nutup pagar tersebut. Tapi kakaknya itu takut, jadi terpaksa mereka berdua yang nutup pintu gitu kan, nutup pagarnya. Terus buru-buru lari masuk ke rumah. Pas baru masuk ke rumah, nggak lama kemudian pagarnya itu kebuka lagi cuy. Nah akhirnya dia tuh ngebangunin bapaknya. Terus bapaknya bilang, "Ya ntar aku kunci," gitu. Udah gitu besoknya bapaknya bilang, "Kamu tuh ngapain bangunin aku? Orang pagarnya tuh udah dikunci kok." Nah
Si adik itu bilang, enggak kok, enggak kekunci gitu. Coba kalau ayah nggak percaya, tanya aja sama kakak. Nah pas ditanyain sama kakaknya, bilang deh kakaknya kalau emang beneran nggak kekunci gitu. Dan ternyata mungkin katanya ayahnya itu si hantu ini pengen punya temen kayak gitu ceritanya ya. Seperti itulah kurang lebih ceritanya itu. Jadi nggak ngerti nih, tak ngerti bahasa Madura iku cuk. tak ngerti nih, tak paham nih saya bacanya kalau bahasa Melayu. Saya paham nih bahasa Jawa nih. Jadi esok pakai bahasa Jawa ya. Tak ngerti gue. Oke. Nambah lagi lah satu cerita lagi ya. Oke. Nih. Wih, cerita kakak ini nih pasti seru ini. Oke, kita langsung aja bacakan ceritanya. Oke. Halo Kak Ana. Kali ini langsung aja aku bercerita ya. Pada hari Kamis malam, tanggal 16 Juli 2009, atau lebih tepatnya malam Jumat, aku menemani pacarku berkumpul dengan teman-teman KKN-nya, reuni di sebuah rumah makan di Semarang. Setelah makan malam, mereka kemudian memutuskan untuk berjalan-jalan ke Lawang Sewu. Setelah sampai sana, kita pun memutuskan untuk tur malam di dalam Lawang Sewu. Tur dimulai pukul 9 malam, waktu Indonesia Barat, dan rombongan tur terdiri atas 10 orang dan 2 orang guide. Guide utama bernama Pak Min, dan menurutku dia adalah guide yang bagus karena dia benar-benar menceritakan sejarah dari tiap detil Lawang Sewu. Banyak cerita mistis tentang Lawang Sewu dan membuat orang-orang takut untuk masuk ke dalamnya pada malam hari. Masih ingat dengan acara uji nyali Hari Panca? Nah, di situ kita benar-benar melihat penampakan sosok wanita Belanda yang muncul dengan tiba-tiba di hadapan peserta uji nyali, dan hal itu membuat peserta langsung menyerah. Malam itu aku benar-benar melihat penampakan yang ada di Lawang Sewu dan tertangkap kamera. Di dalam Lawang Sewu suasana angker dan seram begitu terasa dengan tiada pencahayaan yang menyala dan cerita-cerita keangkeran Lawang Sewu. Hanya ada lampu senter dari Pak Min. Sesampainya kita di lantai 2, tepat di tengah-tengah pertemuan sayap utara dan sayap timur, rombongan diminta oleh Pak Min untuk berhenti sejenak, berkumpul menjadi satu, dan diminta untuk tetap tenang, karena ada yang aneh. Pak Min melihat sejenak ke lorong di sayap utara, dan aku pun juga melihat ke arah yang sama. Sekilas, aku melihat sesosok anak kecil di pojok lorong. Tidak semua anggota rombongan bisa melihatnya. Sosok itu terlihat seperti anak kecil karena ada jauh di ujung lorong. Pak Min kemudian meminjam kamera yang kubawa dan kemudian memotretnya. Sungguh tak terkira penampakan itu tertangkap kamera. Di gambar itu ada sosok lain yang tertangkap selain sosok anak kecil. Sosok yang tertangkap itu berupa tengkorak yang terlihat samar. Pak Min mengajakku untuk mengejar anak kecil yang lari tersebut. Kami berdua mengejarnya dan berhenti di samping kaca besar yang ada di tengah ruangan. Pak Min menyalakan senternya dan kemudian aku terbelalak dengan apa yang ada di depan mataku. Sosok gadis Belanda dengan rambut panjang terurai ke depan. Aku pun langsung memotretnya dan setelah itu aku pun bergabung kembali dengan rombongan.
Ia adalah sosok wanita Belanda yang bernama Elin, atau sebutan Belandanya Noni Elin. Dia adalah anak dari pemimpin perusahaan kereta api yang berkantor di Lawang Sewu. Elin bunuh diri dengan cara melompat dari kamarnya di lantai 2 karena masalah asmara. Elin jatuh dengan posisi kepala jatuh terlebih dahulu, sehingga langsung tewas di tempat. Sungguh tak kusangka bisa menangkap gambar penampakan di Lawang Sewu. Sungguh malam yang tak akan kulupakan. Sangat disayangkan rombongan saat itu tidak masuk ke penjara bawah tanah, karena ada anggota yang tidak bisa pulang terlalu malam. Thanks Kak Ana, udah dibacain cerita aku. Oh iya, mohon maaf aku gak bisa ngelampirin foto yang pernah ketangkep itu, karena fotonya udah lama banget hilang. Thank you Kak Ana, semoga cerita aku ini bisa membuat bulu kuduk teman-teman merinding. Oke. Oh, emang sih ya merinding ini ya. Lawang Sewu gak ada matinya ini cerita ya. 2009 tuh masih ada tour guide, tour ke penjara bawah tanah. Sedangkan aku dulu waktu di Semarang, waktu ujian kan saya kan ini kan pelayaran ya, jadi kan untuk ujiannya atau kegiatan apapun itu kan ada di Semarang, PIP Semarang. Dan pada saat ada kegiatan ke Semarang, pasti kita tuh main ke Lawang Sewu ataupun ke Simpang 5 gitu ya. Pada saat itu aku ke Semarang itu tahun 2013, tahun 2014, dan itu udah nggak boleh untuk kayak tur-tur gitu kemarin itu, karena kebetulan waktu itu pas kesana itu, kalau seingat aku tuh dulu itu ada ini kejadian orang kesurupan di sana, jadi nggak boleh. Sebenarnya tuh ada boleh pada saat itu tuh tahun 2014 itu boleh untuk diadakan tour gitu ya, apa kayak ngeliling-ngeliling area Lawang Sewu, terutama di bawah tanah itu yang dulu pernah disempet jadi uji nyali. Aku ingat banget itu uji nyali pas zaman aku SD itu nggak salah. Itu boleh, tapi pas aku kesana itu kebetulan itu ada orang yang kesurupan jir. Jadi ditutup lebih awal dan nggak boleh ada acara keliling-keliling gitu pada saat itu. Emang keliling-kelilingnya itu malam, sekitar dimulai jam 8, jam 9 gitu loh. Dan emang sih ya auranya tuh beda banget di Lawang Sewu, karena memang mungkin di area bawah tanah itu penjaranya itu emang dulu tuh bekas penyiksaan, ribuan orang meninggal di situ dan banyak mayat yang dikubur di situ juga, katanya kayak gitu. Tapi sayang banget nih nggak ada fotonya. Coba kalau ada fotonya, keren banget, sumpah keren. Apalagi gue masih ingat banget acara Dunia Lain itu ya, yang Hari Panca itu posisinya aku ngelihat acaranya itu. Aku kan suka banget tuh dulu itu Dunia Lain. Kalau zaman dulu tuh bener nggak ada settingannya itu. Hari Panca pun juga dulu pernah bercerita kalau itu nggak ada settingannya. Jadi pas waktu ngelihat sosok, kalau aku lihat itu bukan sosok Belanda, melainkan kuntilanak ya, yang dulu itu kelihatan jelas banget. Mungkin kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat aja di YouTube. Itu kayaknya di YouTube itu ada. Kalian cari aja penampakan kuntilanak di Dunia Lain. Itu pasti yang muncul itu video itu. Kalian cek aja di situ, itu banyak banget. Dan itu kelihatan jelas sosok wanita ya seperti Miss K yang ada di mulut pintu gitu. Dan posisi itu juga pesertanya nyerah. Gila, itu keren banget sumpah pada saat itu. Dan dengar itu yang menjadi peserta uji nyalinya itu 3 hari atau 1 minggu kemudian itu meninggal karena keadaannya itu kritis. Selama 3 hari apa 7 hari itu kesurupan terus gitu, sehingga dia meninggal, nggak kuat meninggal kayak gitu. Dan kayaknya sekarang sih udah ditutup untuk acara tour guide-nya malam-malam itu ke penjara bawah tanahnya itu udah ditutup, nggak boleh ke bawah.
gitu. Keren sumpah. Kalau kalian pernah ke Lawang Sewu, pasti kalian pernah ngerasain aura aura merindingnya di sana. Karena di sana sekarang udah jam 8 itu atau sekitar jam 6 atau jam 8 itu udah ditutup. Nggak boleh ada orang foto-foto di sana kayak gitu. Penutupnya itu keren banget ini ceritanya ya. Thank you banget buat lo yang nggak mau disebutin namanya. Ini tapi kalau sayang banget fotonya nggak ada. Kalau fotonya ada itu pasti keren banget. Dan aku pasti posting di feed Instagram. Sayang banget fotonya nggak ada. Mungkin kamu bisa cari-cari lagi deh fotonya ya. Di mana? Nanti kalau udah ketemu kirim aja via DM. Pasti nanti aku posting kok. Ya, keren. Oke, cukup sekian dulu ceritanya kali ini ya. Udah 4 cerita yang udah aku bacakan. Dari cerita 1, 2, 3, 4. Menurut kalian cerita mana yang paling serem buat kalian itu? Kalau menurut aku sih cerita terakhir ya. Ending cerita. Karena ending cerita tuh pasti nyeremin banget. Gak ada matinya tentang cerita Lawang Sewu itu. Seremnya itu gak ada matinya. Karena udah ngalamin sendiri waktu kesana itu. Seremnya itu kayak gimana. Walaupun belum sempat untuk tur keliling-keliling penjara bawah tanah. Karena ya kejadian itu ada orang kesurupan itu. Sayang banget. Oke, udahlah kayak gitu ya. Cukup sekian untuk episode 81 kali ini. So buat kalian semua, kalau kalian mempunyai cerita horor, entah itu pengalaman pribadi, kakak, ayah, ibu, kakek, nenek, pacar, tetangga, selingkuhan, atau siapapun itu, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Anna Olive, atau juga bisa melalui Google Form yang ada di linknya di profilnya podcast kisah horor. Caranya kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram podcast kisah horor. Di bio di situ ada link tree. Kalian tinggal klik aja dan di situ nanti ada 3 link yang bisa membuat kalian menuju. Yang pertama adalah link untuk ke Google Form untuk kirim cerita. Yang kedua adalah link menuju ke YouTube, channel YouTube Anna Olive atau podcast kisah horor. Dan yang ketiga adalah link menuju ke Spotify. Jangan lupa untuk kirim ceritanya itu, jangan lupa judulnya ya. Dan jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor. Ramein guys podcast kisah horornya biar bisa swipe up gitu kan. Biar kalian tuh enak gitu loh, kalau ada cerita terbaru, terupdate itu bisa swipe up langsung gitu loh ya. Jangan lupa follow podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun Anchor. Follow ya, jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru. Dan dukung terus podcast kisah horor agar podcast kisah horor ini bisa dikontrak sama Spotify. Bisa langsung dikontrak sama Spotify ya. Ih, keren kalau dikontrak. Aduh, pengen banget gitu dapat cuan. Oke, thank you semua dan nantikan cerita berikutnya di episode 82. Dadah.